Selamat pagi anak-anak semua. Oke, gimana kabarnya nih pagi hari ini? Ibu harap gak ada lagi yang ngantuk-ngantuk ya. Oke, kita sudah siap untuk belajar dan memulai hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita mau terlebih dahulu devosi ya, mendengarkan kebenaran Tuhan dan memuji Tuhan. Sebelumnya, Ibu akan pimpin di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebesaran Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai kami hingga pada pagi hari ini Bapak. Kami boleh bangun dari tidur kami boleh menghirup udara segar, kami boleh ketemu dengan keluarga kami. Bapak, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau terlebih dahulu datang ke hadirat-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami selama devosi ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan mulai devosi kita ya. Sebelumnya, kamu boleh persiapkan Alkitab. Kalau kamu punya di rumah, persiapkan Alkitabmu, dan nanti kita akan baca firman Tuhan bersama-sama ya. Oke, devosi kita hari ini diberikan topik Allah tetap beranugerah. Terambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai yang ke-8. Ibu ulang sekali lagi ya. Topik devosi kita hari ini diberikan topik Allah tetap beranugerah. Terambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Oke, kita akan baca ayat firman Tuhan ini dalam hitungannya yang ketiga. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah ikut membaca kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama dengan Ibu Devi. Sebelum Ibu Devi menjelaskan tentang kasih Allah ini tetap beranugerah, Allah tetap beranugerah kepada hidup Nuh, kita mau kembali lagi mengingat bahwa ketika dosa merajalela di dalam kehidupan manusia di dalam bumi ini, maka manusia-manusia, anak laki-laki mengambil anak perempuan sebagai istrinya. Mereka menikah. Tetapi apa? Mereka memilih pasangan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka memilih pasangan suka-suka hati mereka. Mereka memilih pasangannya sembarangan, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, begitu ya. Nah, kemudian setelah mereka menikah, melahirkan anak. Anak mereka ini semakin banyak, bertambah banyak di bumi, dan banyaklah masyarakat yang ada di bumi ini. Kita tahu ya, kalau masyarakat itu adalah kumpulan dari unit-unit keluarga, begitu. Ada beberapa keluarga, mereka berkumpul, dan itulah yang disebut sebagai masyarakat ya. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat bahwa semua orang yang ada di bumi ini sudah berbuat dosa dan tidak sesuai lagi dengan perintah Tuhan, kemudian Tuhan itu menyesal ya. Walaupun kita tahu Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan itu adalah berpribadi. Dia juga bisa merasakan sedih, dia juga bisa merasakan pilu di dalam hatinya. Nah, Tuhan Yesus itu sedih ketika melihat manusia yang diciptakannya itu ternyata berbuat dosa. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu menyesal menciptakan manusia dan katanya akan memusnahkan manusia. Seperti tadi ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan ya. Tuhan Yesus itu akan memusnahkan manusia. Nah, tetapi apa anak-anak? Seperti judul devosi kita pagi hari ini, Allah tetap beranugerah. Ia tetap beranugerah kepada umat pilihannya, kepada orang-orang yang ia pelihara. Siapakah itu? Mungkin anak-anak sudah tahu ya siapa itu? Iya, betul sekali. Tuhan itu berkehendak kepada
Nuh dan keluarganya. Karena Nuh dan keluarganya adalah orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Orang yang melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Kalau mereka melakukan sesuatu, mereka tidak melakukannya dengan sembarangan, tetapi mereka melihat dulu firman Tuhan, mereka sesuaikan dengan perintah Tuhan. Kalau itu memang perintah Tuhan, mereka lakukan. Kalau tidak perintah Tuhan, mereka tidak lakukan. Begitu ya. Sehingga Tuhan Yesus berkehendak kepada Nuh dan keluarganya, dan Nuh dan keluarganya akan diselamatkan. Karena apa? Tuhan Yesus itu tetap memiliki anugerah kepada orang-orang yang taat kepadanya. Nah, anak-anak, Nuh itu menjalankan hidup yang saleh. Itulah anugerah Allah ya. Anak-anak, jika kita menjalani hidup yang saleh, yang taat kepada Tuhan, itu bukan karena kita memang bisa hidup dengan benar. Tapi karena apa dong? Tapi karena Allah menyatakan anugerahnya kepada kita. Tuhan Yesuslah yang menahan kejahatan kita sehingga kita tidak bertindak sejahat-jahatnya yang bisa kita lakukan. Nah, anak-anak, disinilah pemeliharaan dan anugerah Allah yang besar itu terjadi di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu ternyata selalu beranugerah di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah tertipu oleh dosa. Ya. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam belajar kita, di dalam sekolah kita, di dalam rumah, jangan mudah tertipu oleh dosa. Ketika kamu merasa, oh hal ini tidak benar, jangan sekali-kali kamu lakukan. Oke, tetapi kalau kamu merasa hal itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, misalnya apa, Bu? Misalnya, kamu dikasih PR. Nah, apakah kamu akan mengerjakan PR itu atau tidak? Apakah kamu memilih untuk mengerjakan PR atau kamu memilih untuk bermain sepeda sepanjang hari atau bermain Mobile Legends atau Free Fire? Apakah kamu akan memilih bermain itu daripada kamu mengerjakan PR? Coba kamu perhatikan, mana sih yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu? Mengerjakan PR kah atau bermain game sepanjang hari? Ya, anak-anak, coba kamu pikirkan hal itu, kamu renungkan. Dan nanti di buku devosimu, coba kamu tuliskan apa saja anugerah Allah di dalam hidupmu dalam satu hari ini. Oke? Baik, sekian kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang bisa menahan kejahatan kami, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di dalam sepanjang hari ini, kami akan melaksanakan aktivitas kami. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami, supaya apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Semangat dalam belajarnya. Tuhan Yesus memberkati.